Ibu Mega mengeluarkan perkataan yang mantap tuh menurut saya. Jangan main-main lah sama saya. Saya ini udah pengalaman di politik. Ini tolong ya dicatat. Ada kungfu Ibu Mega katanya. Itu menarik tuh. Tiba-tiba dia bicara kungfu Ibu Mega di saat Ustadz Mardani ya, di saat banyak manuver-manuver di antara kader-kadernya maupun petugas partainya. Kalau memang yang kedua itu bagus banget buat rakyat. Bayangkan PDI Perjuangan, partai politik terbesar di DPR, menggalang kembali kekuatan untuk menghidupkan kembali fungsi mati surinya DPR, mengawasi kerja eksekutif. Itu pasti Demokrat dan PKS, Nasdem seneng banget tuh. Bila memang safari politik Mbak Puan itu bukan hanya sekedar pembentukan koalisi untuk PDI Perjuangan, tapi untuk penguatan pengawasan kerja eksekutif dari DPR. Nanti kita akan melihat beberapa kejadian-kejadian yang mungkin saja baru dan tidak hanya mengomentari tentang siapa kira-kira cawapresnya. Atau kalau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya menimpa Mas Anies, ya kira-kira Mas Anies akan berlayar atau tidak. Jadi nggak ke situ lagi. Tapi bagaimana ada kekuatan lain di selain si perubahan dan persatuan yang juga sedang meramu, tarik menarik, mempersiapkan bergaining positionnya masing-masing. Ini pernyataan Ibu Mega dan safari politiknya Mbak Puan menurut saya bukan kebetulan. Ada yang gerah kelihatannya. Yang berani tampil bareng yang paling sering AHY. Mas Anies naik haji diantar, pulang jemput gitu kan. Beberapa kali terlihat bersama. Yang paling baru diskusi. Sebelumnya apalagi Pak Gatot misalnya. Tapi yang lain-lain kan belum pernah terlihat bareng gitu. Pak Aher tuh kapan terlihat bareng sama Pak Anies ya? Oh, waktu ulang tahun PKS yang saya lihat langsung sih. Pak Aher sama Mas Anies tuh. Mungkin Ustadz Mardani lebih sering sama Mas Anies terlihat di publik seperti Pak Aher. Jadi kalau kemudian kita nanya kira-kira siapa, sebetulnya sudah kelihatan juga sih kira-kira siapa. Walaupun Mas Anies bilang namanya sudah di kantong dan akan ada kejutan gitu ya. Dan saya juga yakin sekali partainya Bang Herzaki itu tiba-tiba hari ini, bukan hari ini ya, mulai 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah tuh, di mana-mana foto Mas Anies dengan ketumnya itu kan, eh, nanti itu perlu ditanyakan juga tuh Bang Herzaki. Walaupun saya ngelihat ada beberapa baliho keren juga sih, ada Mas Anies di belakangnya, ada Ustadz Saihu, ada Pak Surya Paloh dan Mas Ahaye jadi bersama-sama. Itu keren juga. Mudah-mudahan nanti akan ada apel siaga 3 partai politik sekaligus. Apel siaga perubahan untuk persatuan. Jadi ada 3 partai sekaligus. Ya kan sekarang Demokrat bikin sendiri itu kan, Mas Ahaye menggebu-gebu menggelora eh, pidatonya. Kemudian PKS waktu itu ada Pilat sendiri juga kemarin, Nasdem bikin sendiri. Itu kalau
bikin rame-rame, wah seru tuh. Gitu kira-kira Bang Aldi. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara mengenai siapa wakil Anies, itu adalah sosok terbaik yang bisa mewakili perubahan, yang berani memperjuangkan perubahan. Ya, ini yang perlu kita soroti bersama dan bisa membantu Mas Anies bahu membahu, ya, memanggul harapan rakyat sehingga bisa memenangkan Pilpres 2024 dan nantinya benar-benar mewujudkan perubahan dan perbaikan di 2024 sampai dengan 2029. Nah, kalau Demokrat sikapnya sudah tegas dan jelas seperti yang disampaikan oleh Mas Ahaye demi rakyat, ya, rakyat yang utama. uh, Siapapun yang menjadi cawapres pilihan Mas Anies Baswedan kami akan dukung. Ya, kami akan berpegang teguh pada hasil piagam. Ya, piagam koalisi seperti apa, kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Nah, itu yang akan kami pegang terus bersama-sama karena bagi kami arus perubahan ini sudah semakin tidak terelakkan. Demokrat telah memperjuangkan ini bertahun-tahun. Begitu juga dengan teman-teman PKS. Kalau istilah kata salah satu sahabat saya ini di PKS, juniornya Bang Mardani ini, ya Kang Pipin, katanya ini nih udah dikit lagi beduk maghrib nih katanya. Nah, insya Allah sebentar lagi kita akan berbuka ya, Bang Mardani ya, insya Allah ya. Amin, Nah, amin. harapan kita ya soliditas Demokrat, PKS dan Nasdem yang selama ini kita tunjukkan dengan berbagai prahara, huru-hara dan upaya-upaya untuk menjegal dan membegal di mana-mana, insya Allah akan bisa kita lawan. Kenapa? Karena rakyat menginginkan perubahan, karena rakyat mendukung penuh harus perubahan ya, dengan Mas Anies sebagai tokoh sentralnya. Ya harapan Demokrat tentunya Mas Ahaye bisa ikut aktif terlibat di dalamnya. Tapi bagaimanapun sudah tegas dan jelas. Cawapres Mas Anies sudah tuntas, sudah ada di tangan Mas Anies. Mas Anies menentukan. Mas Anies juga lah yang akan menentukan kapan akan mengumumkannya. Demokrat akan ikut terus bersama Mas Anies di dalam koalisi perubahan bersama PKS dan Nasdem. Terima kasih Bang Herzaki dan sekarang Bang Hensat dipersilakan closing statement. Eh, Bang Aldi, kalau kita lihat konstelasi politik terakhir, terutama di 3 hari belakangan, itu sebetulnya pusat perhatiannya ada di PDI Perjuangan, Bang Aldi. Yang pertama, Ibu Mega mengeluarkan perkataan yang mantap tuh menurut saya. Jangan main-main lah sama saya. Saya ini udah pengalaman di politik. Ini tolong ya dicatat. Ada kungfu Ibu Mega katanya. Itu menarik tuh. Tiba-tiba dia bicara kungfu Ibu Mega di saat Ustadz Mardhani ya di saat banyak manuver-manuver di antara kader-kadernya maupun petugas partainya. Itu kan pertanyaan besar. Ini Ibu Mega bicara kungfu Ibu Mega ini untuk siapa? Apakah untuk umum politik lain? Ataukah untuk petugas partainya? Atau untuk kader? Gitu. Nah, kemudian yang kedua, hari ini kita lihat pertemuan kemarin ya, pertemuan antara Erlangga Hartarto dan Caimin. Itu juga menarik. Kenapa saya katakan menarik? Pertanyaannya kan dua. Apakah Mbak Puan membuka komunikasi kembali dengan Erlangga Hartarto dan Caimin itu dalam rangka pembentukan koalisi di PDI Perjuangan atau penguatan parlemen? Misalnya menghidupkan kembali fungsi yang mati suri, pengawasan kepada kerja eksekutif misalnya. Kalau memang yang kedua, itu bagus banget buat rakyat. Bayangkan PDI Perjuangan, partai politik terbesar di DPR, menggalang kembali kekuatan untuk ya menghidupkan kembali fungsi mati surinya DPR. Mengawasi kerja eksekutif. Itu pasti Demokrat dan PKS, Nasdem senang banget tuh. Bila memang safari politik Mbak Puan itu bukan hanya sekedar pembentukan koalisi untuk PDI Perjuangan, tapi untuk penguatan pengawasan kerja eksekutif dari DPR. Nah, kenapa saya sebutkan dua hal ini sebagai closing ideas? Nantinya kita akan melihat beberapa kejadian-kejadian yang mungkin saja baru dan tidak hanya mengomentari tentang siapa kira-kira cawapresnya. Atau kalau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya menimpa
apa namanya Mas Anies sih kira-kira Mas Anies akan berlayar atau tidak. Jadi nggak ke situ lagi. Tapi bagaimana ada kekuatan lain di lain selain si perubahan dan persatuan yang juga sedang meramu, tarik menarik, mempersiapkan bergaining positionnya masing-masing. Ini pernyataan Ibu Mega dan safari politiknya Mbak Puan menurut saya bukan kebetulan. Ada yang gerah kelihatannya dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh tokoh yang dimaksud oleh Ibu Mega. Hati-hati, ini tolong dicatat. Saya punya kungfu Ibu Mega. Nah ini kungfu Ibu Mega ini menarik Bang Haldi. Jadi menurut saya sangat Mantap, bagus juga mantap. kalau kita dengarkan, ya kita dengarkan di closing ideas-nya Ustadz Mardani tentang dua hal tadi tuh. Bagaimana Puan Maharani bersafari dan kungfu Ibu Mega. Terima kasih Bang Haldi. Bang Zaki, saya masih tunggu tuh yang terakhir kita omongin di TV One, Bang Zaki. Mantap, Zak. Oh iya, iya. Siap, Terima siap. kasih. Ya, Bang. Siapa tahu PDIP jadi oposisi kan?